Sobat Inovasi, welcome to Scanner on Chit-Chat. Podcast kembali hadir nih sobat. Tentunya dengan episode yang menarik dan pastinya menginspirasi kalian semua. Perkenalkan, nama saya Ripa Ditya. Dan saya Cahyani. Di sini kita sebagai host yang akan memandu acara kali ini. Pada episode kali ini kita akan berbincang santai mengenai peranan AI dan juga kita akan membahas tentang tips and tricks menjadi sukses. Iya, betul banget nih Rifa. Nah, untuk itu sudah siapkah kalian untuk mendengarkan informasi yang menginspirasi? Pastinya dari narasumber yang berkompeten. Untuk itu tidak usah berlama lagi, mari kita sapa Bapak Igusti Ngurah Krisna Adijaya SSTP. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih sudah mengundang saya podcast ini. Ya, Bapak terima kasih telah meluangkan waktu untuk bisa hadir di sini bersama kami pada hari ini. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Kesibukan Bapak hari ini apa ya? Sibuk ya, nggak ada sibuk, semuanya santai, nggak boleh sibuk. Kalau boleh tahu Bapak ada kegiatan apa hari ini berkunjung ke SMK Negeri 2 Seririt? Hari ini saya diundang untuk membuka acara SMK Pusat Keunggulan. Dan mudah-mudahan dengan adanya skema SMK Pusat Keunggulan di Seririt, program ini bisa melahirkan anak-anak yang unggul. Kalau boleh tahu Bapak asalnya dari mana Pak? Asal saya dari Petang, Badung, tapi lama bertempat tinggal di Denpasar. Nah tadi kan Bapak kan sudah kesini. Bagaimana sih pendapat Bapak tentang lingkungan SMK Negeri 2 Seririt ini Pak? SMK 2 Seririt memiliki vibrasi yang sangat baik. Jadi vibrasi alam, kemudian lingkungan, guru-gurunya juga banyak yang muda, jadi energinya banyak. Dan itu saya lihat langsung di podcast ini, adik-adik juga sangat excited menyiapkan, padahal inilah podcast pertama kali, jadi excellent. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Jadi kalau boleh tahu hobi Bapak apa ya? Wah, hobi saya banyak sekali. Jadi pesan saya mumpung ditanya hobi, pastikan kita semua adik-adik saya punya hobi, karena hobi adalah salah satu cara untuk kita menghilangkan stres. Jadi hobi saya yang pertama sepak bola, kemudian bermain gitar, kemudian banyak banget sih hobi saya, olahraga, skateboard, kemudian basket, apa saja. Jadi lebih ke olahraga Pak ya? Iya. Nah Pak, jadi berbicara tentang AI Pak atau Artificial Intelligence. Jadi bagaimana sih pendapat Bapak terkait peranan AI dalam dunia pendidikan Pak? Ya, AI ini adalah sesuatu yang luar biasa dalam kemajuan teknologi kita. Kalau dulu mungkin bicara 4.0, sekarang udah 5.0. Dan tetapi ada satu sih hal yang sekiranya perlu kita garis bawahi, seberapapun tinggi AI di masa mendatang, yang dibutuhkan dunia tetap adalah wisdom, tetap adalah kebijaksanaan dari manusianya. Jadi tergantung nih manusianya mau bawa kemana AI-nya. Dan sebenarnya kalau AI itu nggak bisa juga generate, kalau nggak bisa generate semua hal, kecuali manusianya juga ada di belakang itu, man behind the machine. Jadi itu sih keren sih AI, tapi manusia jauh lebih keren. Baik Pak, jadi AI ini sendiri kan bisa diakses di mana saja Pak ya, dan AI ini sudah sangat luar biasa perkembangannya. Nah, bagaimana sih kita bisa meningkatkan kreativitas dan juga motivasi di dalam diri siswa itu sendiri Pak? Dengan ada AI, justru kalau dipergunakan untuk melahirkan hal-hal yang kreatif, justru pada akhirnya tidak akan kreatif, karena AI mengenerate banyak hal, tetapi tidak murni melalui kreativitas manusia. Dan itu yang harus disadari oleh teman-teman adik-adik saya. AI ada untuk membantu kita menciptakan kreasi-kreasi baru, tetapi awal mula kreasi itu tetap dari pikiran manusia. Itu yang harus dipegang sih. Nah Pak, berbicara tentang meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar Pak. Jadi apa yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa Pak? Wow, kalau berpikir kritis ini saya pikir itu lebih ke karakter. Jadi di zaman saya waktu kecil, kalau saya ingin kepo terhadap sesuatu,
saya harus ke Gramedia, saya harus ke toko buku untuk mencari tahu, mencari literasi soal itu. Kalau dulu anak-anak zaman saya wajib baca RPUL, RPAL, GBHN, TAP MPR, nama-nama menteri, kemudian ilmu pengetahuan, itu kita biasanya ke toko buku. Yang jadi masalah di angkatan saya adalah accessibility informasi. Tetapi yang jadi masalah sekarang untuk adik-adik saya, aksesnya sedemikian banyak, dari mana saja bisa nyari informasi, Google, kemudian Bing, kemudian AI itu sendiri, dan banyak sekali. Apalagi kalau adik-adik sampai tahu deep web, dark web, banyak hal yang bisa kita ketahui dari sana. Dan yang masalahnya sekarang adalah filternya ada tepat di kepala kita sendiri. Misalnya nih, kalau dulu anak-anak sosial saya pengen tahu sesuatu atau informasi soal seks, misalnya seksual, itu kan tabu ya, tabu, dan kita sulit mengakses itu. Kita belajar tentang biologis, kemudian itu susah zaman itu karena dianggap tabu. Tapi sekarang itu menjadi pilihan adik-adik sendiri, mau belajar apa saja itu ada di filternya, ada di kepala kita sendiri atau di mata kita sendiri. Jadi tantangan sekarang itu lebih ke memfilter diri sendiri, input apa yang diinginkan masuk ke dalam badan dan pikiran kita. Itu tergantung kalian. Makanya kalau ada tontonan sekarang ada semua umur, ada kategori-kategori usianya, itu semua pilihan sekarang. Baik Bapak, nah AI ini sendiri kan pastinya ada pengaruh di dalamnya itu sendiri Pak. Untuk pengaruh dan juga dampaknya ini sendiri, apa sih dampak dari peranan AI ini sendiri dalam dunia pendidikan? Kalian adik-adik saya harus paham bahwa AI ini bisa jadi pedang bermata dua. Bisa jadi anak-anak kita jadi tajam pendidikannya, tajam keilmuannya, bisa jadi sangat tumpul dan sangat malas. Sekali lagi, itu cara memandang kita terhadap AI. Jadi kalau saya boleh pesan, tetap belajar konvensional, tetap belajar AI, tetap belajar banyak hal, terutama sekali pilihlah karakter apa yang akan membentuk diri kita untuk di masa-masa mendatang. Nah Pak, tadi kan tentang dampak yang timbul dengan adanya pengaruh AI dalam pendidikan. Nah, mungkinkah Pak dengan perkembangan AI ini mempengaruhi produktivitas siswa, Pak? Saya pikir kalau adik-adik sekarang pernah dengar nggak generasi strawberry? Itu semua nggak lepas dari tampilan strawberry yang demikian cantik tapi dalamnya rapuh, gampang hancur. Itu yang disebut keangkatan kalian ini, generasi strawberry. Kemudian ada yang bilang kalian adalah kaum rebahan. Jadi julukan-julukan itu kan tercipta nggak secara tidak ada alasan untuk itu, pasti ada alasannya, ada reasonnya untuk itu. Dan itu secara common, mungkin secara umum, kenapa masyarakat kita menyebut seperti itu, karena itu yang terjadi di angkatan adik-adik sekarang. Mau rebahan, mau rajin, mau jadi orang sukses, mau sukses di usia muda atau di usia tua, di zaman kalian ini itu adalah sebuah choice, pilihan. Kalau zaman yang sebelumnya, generasi milenial, generasi baby boomers, menjadi sukses itu suatu hal yang perlu digapai, perlu dirintis dari lama, baru kemudian sukses. Perlu kerja keras untuk itu. Kalau kita, tapi sekarang ini, zaman sekarang kalian mau sukses itu tinggal pilih mau kerja keras apa kerja cerdas. Jadi pilihannya sangat banyak di ini, dan ya saya harapkan adik-adik tetap belajar bekerja keras, tetapi juga tidak melupakan bekerja cerdas. Ya. Nah Pak, kan agar tidak menjadi generasi yang dianggap malas, kira-kira apa nih tipsnya Pak? Tipsnya? Ya. Bangun pagi, gosok gigi, seperti Hindia. Bantu ibu bersihkan ruangan, kamar, kemudian berangkat lebih awal ke sekolah, sampai di sekolah mungkin pilihan scrollnya lebih ke yang mengisi otak kita, jadi nggak cuma FYP yang saya pikir itu hanya semacam hiburan, tapi kalian bisa memilih saluran-saluran atau kanal-kanal yang mengedukasi, karena
Kemudian yang paling penting sebenarnya adalah membentuk karakter untuk tetap jujur, kemudian rajin, kemudian menghargai orang tua, guru, berkata-katalah yang sopan. Karena menurut Cak Lontong, yang pertama dilihat oleh HRD atau pencari kerja memang skill atau kompetensinya. Tapi yang bisa bertahan di dunia kerja adalah hanya orang-orang yang berkarakter tangguh, tidak gampang menyerah, tidak banyak omong, tapi pekerjaannya bisa terselesaikan dengan baik. Nah, untuk itu Pak, apa sih tips and triknya untuk menjadi seorang yang sukses, Pak? Untuk jadi sukses, wow, sukses nggak didapat dengan cara mudah. Even adik-adik lihat sekarang mungkin Timothy Ronald, usia muda udah sukses, Raymond Chin, kemudian banyak juga yang ya kalau bilang sukses itu kan identik dengan kekayaan ya. Tapi kalau boleh kakak sampaikan di kesempatan ini, sukses itu nggak cuma soal uang, it's not all about money. Ini juga it is about healthness, kesehatan jiwa kita, pikiran kita. Ini juga tentang relationship dengan teman-teman, kalian punya teman. Kemudian ini juga soal hubungan kalian dengan pencipta kita dan hubungan kita dengan alam. Jadi sebenarnya konsep Trihita Karana itu yang harus kembali lagi ke adik-adik saya ini. Hubungan dengan manusianya oke, hubungan Tuhannya oke, hubungan dengan alam juga oke. Jadi sebenarnya konsep Hindu Trihita Karana itu udah paling perfect sebenarnya yang bisa kita lakukan, karena dari 3 ini kita bisa kembangkan ke yang lain-lainnya. Jadi lebih respect sama ketiga hal tersebut, itulah kunci sukses sebenarnya. Berarti kita tidak boleh lupa dengan Trihita Karana tersebut, Pak? Wah, itu basic banget untuk anak-anak Bali ini. Karena kalau adik-adik concern dengan permasalahan lingkungan, sekarang di Bali ini tepi-tepi danau kita kotornya bukan main. Di sungai kita dari hulu ke hilir itu banyak sampah plastik berserakan. Kemudian terumbu karang kita hancur, hutan kita dibabat. Jadi konsep Palemahan, Pawongan, atau Parahyangan itu udah ada bagi kakak, itu udah paling sempurna yang harus kita pelajari terus dan maknai terus dalam setiap keseharian kita. Ya, Pak, kalau begitu selain kerja keras dan cerdas, etika itu paling utama ya Pak dalam kehidupan. Iya, jadi etik itu selain tadi critical thinking, kemudian kalau adik juga pelajari tentang 10 teori atau 10 bekal hidup kita. Yang pertama people management, connecting with others, kemudian critical thinking juga termasuk di sana, kemudian service orientation, kemudian decision making, kemudian ada negotiation skill, dan ada beberapa hal lagi yang perlu adik pelajari untuk mempersiapkan diri. Untuk etik sendiri itu di mana-mana berlaku. Jadi orang sukses pun tetap etik, tetap juga harus sopan sama orang lain, tetap, karena kita nggak akan bisa mencapai titik yang kita inginkan kalau kita tidak memperhatikan lingkungan sekitar kita. Boleh aja sih kalau udah sukses jadi sombong, itu pilihan kan, tapi percaya deh kalau sudah mulai sombong itu akan ditinggalkan dengan semua hal yang kita raih. Itu sih. Berarti kita kalaupun sukses nantinya, kalaupun kita sombong, itu semua berarti akan sia-sia, Pak ya? Akan tidak menjadi apa-apa, dan saya pesan keep humble, stay calm, sukses santai aja, bermanfaat untuk banyak orang, gagal pun cool aja, santai aja, itu cuma cerita dalam hidup. Gagal, sukses, jatuh, bangun, itu hal yang bikin kita makin aware, makin hidup lah ya, makin menghargai hidup ini. Tapi miskin itu adalah choice. Jadi kan banyak nih orang yang lahir dalam keadaan miskin, itu nggak bisa kita elakkan. Saya lahir dalam keadaan miskin, kita kan nggak bisa milih. Tetapi untuk selama hidup kita nggak boleh miskin ide, kita nggak boleh mental kita miskin juga, dan kita juga nggak boleh mati dalam keadaan miskin.
Jadi kalau mati dalam keadaan miskin, itu choice kalian dalam hidup karena melewati momentum-momentum banyak dalam hidup. Maksud kakak, miskin tuh sekali lagi nggak cuma harta. Kalau mati dalam keadaan sakit, terpuruk, nggak bisa berbuat apa-apa, itu kategori miskin juga. Sebenarnya kan pilihan sehat itu juga. Kecuali memang sudah benar-benar takdir ya kita kena stroke, walaupun kita sudah sehat tapi kena stroke itu karma namanya ya. Tapi at least kita sudah menjaga, kemudian kita juga punya relasi yang cukup, teman yang care sama kita di usia tua nanti, itu kekayaannya nggak bisa kita bayar dengan uang. Jadi pun juga dengan finansial, kalaupun kita nanti meninggal dalam keadaan yang punya finansial yang sehat, itu bagus karena bisa diteruskan oleh keturunan kita. Jadi miskin itu pilihan. Jadi Pak, kan tadi itu kan tentang gini. Terus ini how to improve diri agar tidak dikalahkan oleh AI itu gimana Pak? That's what I talked about before. AI atau teknologi akan terus berkembang day by day, year by year, time by time. Kita nggak akan bisa memungkiri itu. Yang buat teknologi juga manusia. Tetapi semua itu akan kembali bahwa manusia inilah makhluk sosial. Seberapapun Zoom meeting, seberapapun ada pertemuan daring, tetap paling enak kayak gini ya. Tetap, karena kita makhluk sosial. Seberapapun teknologinya tinggi, tetap yang dibutuhkan adalah wisdom. Yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan manusia itu sendiri. Balik lagi ke manusianya. Jadi itu sih. Berarti walaupun perkembangan ini sangat luar biasa AI ini dalam dunia pendidikan sendiri, berarti kita tidak boleh untuk hilangkan kreativitas dalam diri kita, begitu Pak ya? Kreativitas, sosialis, kemudian kebijaksanaan tadi, wisdom tadi, empati juga. Kalian harus bisa merasakan apa yang teman-teman rasakan. Kalau kalian lahir dalam keadaan borju atau dalam keadaan kaya, ya ikut menyesuaikan sama lingkungan. Jadi keep humble, stay calm. Jadi ikut seperti di mana kita berada, di situ kita menyesuaikan diri. Jadi beradaptasi sih ya, lebih tepatnya. Itu sih kunci-kuncinya. Supaya tidak seperti itu, bagaimana sih Pak tipsnya supaya kita tetap teguh dengan pendirian kita sendiri, supaya kita tidak terjerumus dalam negatifnya AI gitu Pak? Tetaplah membaca buku apa saja. Kalau saya dulu senang sekali baca novel, komik, Dragon Ball, Chibi Maruko-chan, Karegekun, apa tuh banyak banget buku-buku zaman dulu. Itu saya baca terus menerus, dan nonton movie juga keren. Jadi kalian nggak cuma nonton tapi tidak menyerap artinya, karena nonton film, baca novel itu hal-hal yang bisa membangkitkan otak kanan kita. Dan itu memberikan kita impuls yang sangat signifikan dalam hidup kita, memberikan bayangan-bayangan baru, insight baru, pandangan-pandangan baru dalam hidup kita. Dan itu sangat baik. Jadi untuk bisa tidak terlena dengan AI, kalian harus membaca buku, meliterasi diri sebanyak-banyaknya. Itu sih. Baik Bapak, terima kasih atas motivasinya. Apa sih mohon maaf, apa sih Bapak gini? Mohon maaf Bapak. Iya, apa sih harapan Bapak untuk SMK Negeri 2 Iya, ke maksudnya depannya Pak? seperti itu. Iya. Ini closing statement ya dari saya ya. Ini penutup dari saya. Harapan saya sama SMK 2 Negeri, SMK 2 Seririt dan SMK lain di Bali dan pendidikan Bali, ayo kita saling bersatu padu, berangkulan, mentransformasi pendidikan ini. Jadi kakak sendiri ada dinas pendidikan merasakan bahwa pendidikan kita selama ini berjalan begitu saja. Bahkan kalau bisa dibilang, di saat orang-orang di negara maju sudah berpikir gimana caranya hidup ke Mars, kita masih memikirkan bagaimana kita hidup dari bulan ke bulan. Jadi ini yang jauh sekali. Kita masih berkonflik internal kita masih hanya berbicara administrasi, sedangkan Chinese sudah membuat sudah membuat matahari dengan 9 kekuatan matahari alami.
Mereka buat matahari buatan untuk energi terbarukan. Korea Selatan dengan 6 kali matahari alami. Rusia juga membuat matahari. Semua negara berlomba untuk menciptakan energi yang terbarukan. Tapi di Indonesia dan di Bali ini kita masih terjebak dalam permasalahan internal. Kita sulit untuk maju karena kita masih sering menyalahkan sesama kita sendiri, sesama antar kita sendiri. Itu yang perlu kita gapai agar kita bisa mempunyai daya saing di masa-masa mendatang. Demikian sih pandangan saya. Baik Pak, harapan Bapak untuk SMK Negeri 2 Serut ini sangat menginspirasi Pak. Terima kasih atas motivasi yang telah Bapak sampaikan. Baik, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari bincang-bincang tadi adalah AI ini memang sangat penting, tapi juga buat kalian jangan sampai terjerumus ke dalam hal negatifnya. Nah, AI sendiri berdampak positif, salah satunya bisa membantu meringankan tugas-tugas siswa dan juga bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi. Baik, terima kasih. Mari kita bersama-sama untuk wujudkan masa depan yang gemilang untuk sekolah tercinta kita. Teruslah maju, raihlah prestasi, dan jadilah yang terbaik. Baik Bapak, jadi kita punya jargon sedikit. Nanti ketika kita bilang SMK, kita sama-sama bilang bisa, SMK hebat, Skender juga kita Oke. SMK Bisa. SMK Hebat, Skender bergerak. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya yang pastinya yang tak kalah menarik dan juga menginspirasi. Bye-bye.